Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Salsabila dengan NIM 250760636 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan rangkaian pemantauan kadar CO2 dalam ruangan yang merupakan proyek akhir saya dalam mata kuliah Praktikum Elektronika Komputer yang dibimbing langsung oleh Pak Rido Putra, SPD MPDT. Baik, sebelum kita masuk kepada rangkaiannya, saya akan memperkenalkan satu persatu komponen apa saja yang diperlukan untuk membuat rangkaian ini. Yang pertama, itu ada Arduino Uno R3 yang berfungsi sebagai pengolah data dan pengendali sistem. Yang kedua, ada LCD 16x2 yang berfungsi menampilkan data pembacaan dan status. Dan jika kita perbesar, di sini terdapat breadboard yang berfungsi sebagai tempat merangkai semua komponen nanti. Nah, terus ada 8 resistor, yang ini resistor dengan resistansi yang berbeda-beda yang berfungsi sebagai pembatas arus untuk komponen. Dan di sini ada resistor 1, resistor 2, resistor 3, resistor 4, dan resistor 7 yang resistansinya 220 ohm. Ada resistor 5, resistansinya 4K ohm. Ada resistor 6 yang resistansinya 42 ohm. Dan ada resistor 8 yang resistansinya yaitu 100 ohm. A few moments later. Baik, selanjutnya ada sensor gas atau yang biasa kita sebut dengan MQ135. Sensor gas ini berfungsi sebagai sensor pendeteksi CO2. Lalu selanjutnya ada lampu LED. Di sini saya menggunakan 4 lampu LED dengan warna berbeda-beda yaitu hijau, kuning, biru, dan merah yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. LED hijau menandakan aman, LED kuning menandakan waspada, LED biru menandakan beracun, dan LED merah menandakan sangat beracun. Dan yang terakhir yaitu piezo atau yang biasa kita sebut dengan buzzer. Piezo ini berfungsi untuk alarm ketika CO2-nya berada pada tingkat waspada, beracun, dan sangat beracun. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tahap berikutnya yaitu perakitan. Yang pertama kita akan mulai dari merakit sensor MQ135-nya dulu. Yang pertama, pasang sensor MQ135 pada breadboard dan di sini sudah saya pasang sebelumnya. Selanjutnya sambungkan pin A-out sensor ke pin A1 Arduino. Pin A-out itu yang ini ya. Dan kita pasangkan ke pin A1 Arduino. Kita tarik garisnya seperti ini. Dipasangkan ke A1 dan jika tidak lurus bisa diluruskan. Nah, di sini saya akan mengganti warna kabelnya menjadi warna biru. Seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu sambungkan kaki positif breadboard sensor ke 5 volt Arduino. Jadi kita sambungkan dari sini, tarik ke atas, dan kita sambungkan ke 5 volt Arduino. Kita luruskan garisnya. Nah, di sini saya akan menambahkan warna kabelnya jadi warna merah. Step selanjutnya yaitu sambungkan kaki negatif breadboard ke GND Arduino yang di bawah 5 volt tadi. Selanjutnya sambungkan salah satu kaki MQ135 ke resistor dan di sini sudah saya sambungkan. Dan 3 kaki yang lain ini kita sambungkan ke sisi positif breadboardnya. Jadi seperti inilah rangkaian untuk sensor MQ135-nya. Selanjutnya, setelah kita merangkai sensor MQ135 atau gas sensornya tadi, sekarang kita akan merangkai LED indikatornya. Nah, di sini yang pertama itu kita memasang 4 LED-nya sesuai urutan warna dan di sini sudah saya pasang. Dan yang kedua itu hubungkan anoda setiap LED ke resistor yang beresistensi 220 ohm dan ini sudah saya hubungkan.
Dan selanjutnya yaitu sambungkan resistor ke pin digital Arduino dari D8 sampai D11. Yang kuning ke D9, yang biru ke D10, dan yang merah ke D11, begitu seterusnya. Setelah semuanya tersambung, step terakhir yaitu menyambungkan salah satu kaki anoda lampu LED-nya ke sisi negatif breadboard-nya. Nah, dan setelah selesai, tampilannya akan menjadi seperti ini untuk penyusunan lampu LED. Setelah kita selesai menyusun rangkaian untuk gas sensor dan lampu LED, sekarang saya akan melanjutkan merangkaiannya, yaitu dengan menyambungkan buzzer. Yang pertama, sisi positif buzzer akan kita hubungkan ke pin Arduino yang A0, dan sisi negatif dari buzzernya akan kita hubungkan ke resistor yang sudah disediakan. Baik, step selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan LCD 16x2-nya ke Arduino. Nah, cara yang pertama itu kita menyambungkan pin DB4 sampai DB7 di LCD 16x2 ke pin Arduino D4 sampai D7. Seperti ini. Dan dilanjutkan D5 ke DB5 dan seterusnya. Setelah selesai, hasilnya akan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita sambungkan pin D3 pada Arduino ke enable pada LCD 16x2. Lalu pin D2 pada Arduino kita sambungkan ke pin RS atau register select pada LCD 16x2. Baik, setelah semuanya selesai, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita hubungkan resistor 220 ohm ke sisi positif breadboard dan resistor 42 ohm ke sisi negatif breadboard. Lalu kita hubungkan sisi keduanya ke LED dan kontras atau VO. Baik, setelah semua rangkaiannya selesai, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan sekarang kita akan melakukan uji coba. Sebelum melakukan uji coba, kita perlu memasukkan codingan yang akan menjalankan dan menampilkan informasi di layar LCD kita. Dan setelah selesai di input codingannya, kita akan mulai melakukan simulasinya. A few moments later. Jadi seperti itulah hasil simulasi dari rangkaian saya. Jika terdapat salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.